kadang-kadang pencucian uang itu kan kita tidak tahu, terselubung lah ya, di belakang dititipkan ke saudaranya. Keluarga seperti itu ya miris ya, rasanya kayak tega banget gitu loh. Itu sangat memprihatinkan karena kenapa keluarga juga ikut dilebatkan. Seharusnya keluarga itu dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Apa nggak mikirin kehidupan anak-anaknya nanti gimana masa depannya, karena kalau dilihat orang tuanya korupsi, nanti anak-anaknya gimana kalau dipandang masyarakat? Hukum selama ini udah pantas kok. Pemiskinan seperti itu. Disahkannya RUU pemiskinan koruptor. Jadi koruptor kalau bisa semua uangnya diambil. Bisa hukuman seumur hidup atau sampai hukuman mati. Dibunuh atau hukuman mati karena korupsi kalau tidak ada efek jera yang sekaligus untuk beberapa contoh pertama itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Mungkin ada level koruptor dan dia tidak bisa untuk masuk instansi manapun. Itu jadi harapannya kepada pemerintah supaya lebih melakukan upaya pencegahan daripada penanganan, karena pencegahan itu jauh lebih baik daripada penanganan. Sebenarnya bukan karena orangnya yang buruk, tapi karena konsistensi kita untuk menjaga sebuah hukum. Membuat hukum tapi mereka tidak menjalankan, itu sama aja bohong. Pemirsa, itu apa kata masyarakat? Begitu geram mereka dan katakan hukumannya kalau perlu hukuman mati, sita semua asetnya. Kang Asep, bagaimana menurut Anda? Sekarang gini, aturan regulasi pencucian uang udah 3 kali. 2002, 2003, 2010. Ya, pasal 5 itu jelas. Ya, jadi istri dan lain-lain itu harus kena. Nah sekarang fakta menunjukkan ketika kasus partai yang suka itu sapi, pejabat korlantas, politisi, itu dipamerkan cewek-ceweknya. Dan dengan bangganya pengen main sinetron, kan? Nah, bangga kalau dimunculkan. Itu udah faktanya secara hukumnya udah kena. Ya, harusnya sekali lagi saya sebagai pengamat. Harusnya mereka kena ini? Bukan kena lagi, wajib hukumnya. Kalau enggak, celengan tadi. Kan? Lalu ada apa kemudian mereka nggak kena? Nah itu persoalannya, kenapa ketika fakta-fakta menunjukkan di persidangan bahwa dia mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan haknya, persoalannya kenapa KPK tidak menangkap orang-orang itu? Sering saya katakan, cewek-cewek matre itu ditangkapin. Kalau nggak ditangkapin, ya, karena mereka bukan celeng-celengan tadi kan. Nah kalau nggak ditangkapin, akhirnya menimbulkan apa tadi? Kalau mereka sudah canggih peralatannya, nah ini belum tangginya bukan can kepanggih gitu kan. Nah harusnya ketika ada pembelajaran efek jerak, satu yang 2, 1, 3, entah artis atau siapapun itu ditangkap dan diproses, sampai sekarang kan nggak ada. Malah cowok yang harus kenanya. Kasusnya Malindadi kan. Tapi kalau cewek-cewek ini kena, saya kira cewek-cewek ini akan pembelajaran. Saya tidak akan perlu lakinya. Persoalannya, kan kenapa KPK tidak melalui ke cewek-cewek ini? Jangan-jangan KPK takut nanti ngumpulin cewek-cewek. Ya Komisi Pemberantasan Perempuan di situ kan. Nah, waduh, jangan diprotes dong. Nggak apa-apa, harus akhirnya ini pembelajaran tidak mengkritisi KPK. Masalahnya apa? Ketika katakanlah cewek-cewek ini atau istri-istri ini ya dapat oleh KPK ini memenuhi unsur. Kalau KPK kelas berat, kenapa nggak disupervisi ke polisi, ke jaksa? Kan gampang, karena cewek itu dengan mengatakan saya terima ketemu di mall, dapat mobil, itu kan patut diduga. Dia bukan suaminya, bukan apa, dapat sesuatu. Dan tidak selesai ketika aset itu disita. Harus itu, gini malah di undang-undang pencucian uang, dia harus membuktikan uang itu dari mana, di pasal 70 kan dikatakan, ya dari mana uang itu cucian, harusnya udah tahu kan, patut diduga mengetahui, kok baru ketemu di mall, dikasih mobil. Mau aja. Ya adik saya juga nggak dikasih sama saya, apalagi orang lain. Nah. Oke, Kang Asep, sedikit ketika Anda mantan hakim, banyak juga tadi kita menyoroti bahwa kasus-kasus yang mana dalam tuntutan pencucian uang, TPPU ini, ada hakim yang kemudian dissenting opinion. Nah itulah masalahnya. Maaf, masalahnya ketika hakim-hakim karir setuju bahwa ini adalah pencucian uang adalah bagian kewenangan KPK, ada hakim ad hoc yang selalu mengatakan dissenting opinion, bahwa itu bukan kewenangan KPK, kewenangan kejaksaan. Padahal dia nggak baca, ada pasal 69, 70, 75, 76, dia jelas ya. Ada kata penuntut umum. Ya, kalau penuntut umum kan di persidangan bukan jaksa, tapi penuntut umum. Pasal 75 mengatakan, ketika penyidiknya mengetahui, dia disatukan dengan penyidik asal. Pasal 69 mengatakan, tidak usah dibuktikan pencucian asalnya. Jadi ketika satu itu disatukan, kenapa harus berbeda? Atau ujungnya juga akan di pengadilan tipikor. Gitu. Dan lebih penting lagi, beberapa hakim tahu jurisprudensi, ya, bahwa itu adalah kewenangan KPK. Supaya disatukan, ngapain jaksa juga sama, itu jaksa-jaksa. Tapi sekali lagi yang penting, dia adalah penuntut umum untuk menjatuhkan perkara tipikor dan TPPU. Oke, baik. Tama, Anda mau menambahkan? Sebelum saya juga pindah ke Pak Agus dan Mbak Yanti, silakan. Ya, sebetulnya saya melihat kayak semacam ada keraguan dari KPK, begitu juga dengan masyarakat yang ada di sini ya, bahwa KPK tidak bisa menuntut pencucian uang. Itu cerita soal tadi, ngomongin soal ada hakim yang kemudian ad hoc sebagian tadi bicara soal dissenting opinion, ada yang ngerasa KPK nggak berhak nih. Tapi saya rasa itu semua sebetulnya kan sudah diakhiri. Kang Asep sudah menjelaskan runtutan pasalnya.
kemudian juga putusan pengadilan sudah banyak yang mengatakan KPK berhak menangani pencucian uang. Jadi saya rasa lewat Forum Indonesia ini, KPK, masyarakat maupun yang ada di sini, semua harus yakin bahwa KPK bisa menangani pencucian uang. Ya. Jadi tidak ada alasan lagi kemudian untuk mundur atau betul. ragu-ragu ya. Jadi lagi kemudian keraguan misalkan keluarga bisa diproses apa tidak, masih ragu. Saya rasa kalau kemudian ada keluarga yang terima, kemudian tadi istri-istri simpanan bisa terima, harus sudah mulai juga diproses. Sehingga tadi nggak ngerasa, oh nggak ada masalah, nggak ada tuh istri yang kena, nggak ada tuh suami yang kena. Nah, saya rasa KPK harus memulai. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Pak Agus dan kawan-kawan tidak sia-sia. Oke, baik. Terima kasih Tama. Pak Agus, kalau saya catat juga, ini saya mengutip perkataan Anda bahwa ada fenomena pejabat yang merasa PD tidak akan tertangkap dan yang tertangkap ini cuma yang sial Pak. Dan kemudian karena PPATK ini kemudian semakin menutup celah mereka untuk bertransaksi, kemudian pola transaksinya jadi berdasarkan cash base. Apakah seperti itu? Ya, itu fenomena-fenomena yang kita juga lihat. Jadi kadang-kadang orang suka bilang, kok bodoh banget ya cara korupsinya gitu ya. Apes tuh dia gitu Pak bilangnya. Apes karena masih pemain baru atau apa. Kalau saya kira itu memang mereka itu pede bahwa mereka itu seolah-olah tidak akan tersentuh. Jadi korupsinya itu memang terang-terangan banget. Dari dana APBD, misalnya kepala daerah itu, SP2D itu langsung masuk ke rekening. Dan mereka polanya setor, pada hari itu juga langsung ditarik tunai. Pada hari itu juga? Iya, langsung ditarik tunai, lalu disetorkan lagi secara tunai. Jadi kenanya itu sudah kena suspicious transaction, transaksi mencurigakan, kena setoran transaksi tunai 2 kali. Narik tunai, setor tunai gitu. Jadi gampang sekali kenanya malah. Jadi gini gitu mungkin kan. Mbak Api, Ya. kan mereka karena keserakahan celeng tadi ya, jadi selama transaksinya kan tercatat di bank. Mereka bisa monitor PPATK. Ya. Coba kalau mereka gelondongan tunai, ke PPATK, KPK nggak bisa monitor. Tapi kalau cash memang sulit Pak untuk dimonitor Pak. Kalau cash jadinya 2 putaran, karena orang itu tidak mungkin nyimpen uang miliaran di Biasanya rumahnya. mereka Tapi yang kemarin di Bangkalan buktinya kan segitu banyak. Iya. KPK nggak bisa ngitung tuh kan. Iya. Nah. Tapi maksudnya gini, tidak semua orang kemudian punya brankas, punya apa, tidak menyiapkan diri ya. Sehingga kalau uang miliaran tuh ada juga yang istrinya gatel gitu. Gatel buka Gatel deposito pengen beli sesuatu. Jadi ada kasus gitu. Oke. Tadinya mereka beli 2 mobil. Mobilnya beli Mercedes sama BMW. Kemudian pakai leasing supaya nggak ketahuan. Tapi belum sampai 3 bulan karena mungkin mereka mikir juga duit ada, mesti bayar bunga mahal nih leasing. Wah rugi kan? Mending cash aja. Langsung di cash. Jadi belum 3 bulan langsung dibayar lunas. Ya langsung mencurigakan karena profilnya kan PNS ya. Oke. Profil PNS dia beli langsung bayar 1.200.000.000 ya. Ya. Oke. Langsung kena seperti Oke, itu. bisa kena. Mbak Yanti, bisa Anda kemudian coba, terima kasih. Ini kan kedepannya tadi sudah diangkat oleh Mas Tama. Oh itu yang gaya primitif ya Pak Agus ya. Ada kemudian menggunakan, ada jasa konsultan, mungkin juga kuasa hukum, gatekeeper seperti itu. Ada kemudian terjadi di Indonesia dan kemudian bagaimana mengantisipasinya? Lebih baik primitif karena bisa dilacak oleh PPATK kan? Sebetulnya kan masalah bahwa ada gatekeeper dan lain sebagainya itu kalau yang saya pelajari ya ketika 15 tahun yang lalu saya ke Amerika mempelajari itu, di sana tuh sudah sangat canggih ya seperti itu. Tapi ternyata ketika Indonesia tahun 2002 mempunyai undang-undang ini dan sampai sekarang itu ternyata masih modusnya masih konvensional tadi. Nah ini pertanyaannya, kenapa kok mereka berani konvensional? Apakah karena penegak hukumnya lemah? Ngapain kita bersih canggih-canggih, yang nggak canggih aja nggak terungkap kok, nggak terungkap kan, nggak mau ngungkap itu kan penting ya kan. Nah ini permasalahan bagi kita, yang konvensional saja tidak diungkap. Untuk apa yang canggih-canggih? Tetapi yang penting adalah begini ya, ketika keluarga dekat, orang-orang terdekat atau teman-teman perempuan gitu ya, mendapatkan uang dan kemudian tidak tersentuh oleh penegak hukum dengan pencucian uangnya, ini adalah ada sesuatu yang berbahaya. Itu akan menjadi modus bagi mereka. Kenapa? Karena bagi mereka seperti pertanyaan tadi, toh nanti paling-paling hanya diambil uangnya dan dia tidak apa-apa. Itu satu. Artinya apa? Nanti mereka akan dengan mudahnya kita simpen saja ke istri-istri, ke orang-orang terdekat, paling-paling hanya disita saja. Disita. Padahal kita maunya itu, undang-undang itu pencucian uang ini maunya ya,
untuk penguatan integritas bangsa agar orang-orang terdekat ini jangan sampai dia mau menerima atau siapapun tidak mau begitu saja menerima ketika seharusnya dia curiga. Itu kan secara idealnya Bu, tapi ketika kemudian uang yang dibawa jumlahnya mencengangkan mata, Enggak sulit apa-apa. untuk berkata tidak kan? Ya justru itu kita harus kuatkan ya integritas kita. Mencengangkan mata pun, tetapi kalau nanti berakhirnya di penjara mau apa? Itu ancaman penjaranya 5 tahun loh. Untuk apa kita menerima uang yang tidak halal, tapi nanti akan berakhir di penjara? Ini yang harus kita bangun integritas bangsa. Ini nggak apa-apa kita nggak punya uang banyak, tetapi kita tidak terjerat hukum. Tidak berakhir di penjara ya Iya, Bu? itu harus Oke. penting sekali. Baik. Yang akan saya angkat berikutnya adalah bagaimana juga uang-uang koruptor ini yang disimpan, dialirkan ke luar negeri. Mungkinkah itu terlacak dan juga diambil, dikembalikan untuk negara? Kami lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.